Ya, pemirsa, MRT Mass Rapid Transit yang kini mungkin bukan mimpi lagi untuk masyarakat Indonesia dan juga Jakarta. Nah, kita langsung masuk ke dialog kita. Pak Dono, tadi kan memang masyarakat sangat concern akan keamanan karena inilah pertama kali mereka mungkin akan menggunakan transportasi publik yang ada di bawah tanah begitu ya. Ada Bapak katakan tadi kita sudah melakukan banyak hal untuk menjamin keamanan itu aman. Nah, bagaimana pihak MRT ini meyakinkan masyarakat akan kekhawatiran tersebut? Jadi memang tidak hanya di proses saat sudah beroperasi, Pak, tapi juga dalam proses pengerjaannya ini. Ya, jadi ini pekerjaan yang tiada henti bahkan sampai proses konstruksi selesai sampai beroperasi pun itu adalah edukasi atau yang namanya sosialisasi. Ini pesan Pak Jokowi waktu tanggal 10 Oktober beliau melakukan groundbreaking, itu edukasi, sosialisasi. Ini kita ada tahapannya yang kita telah lalui bersama semua. Jadi kita ada program-program yang kita sudah buat yang pada periode-periode tertentu yang akan kita luncurkan. Gitu. Nah, jadi mulai awal dulu konstruksi, sekarang ini kan masih bagaimana mengatasi komplain masyarakat tentang kemacetan. Iya. Ya, itu nanti mungkin dikembangkan lagi masalah rekayasa. Kita sudah melakukan itu. Jadi waktu sebelum kita masuk ke konstruksi pekerjaan besar, kita kan melakukan rekayasa lalu lintas di semua titik stasiun. Itu kita bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, Ditlantas, dengan Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, dan tentu dengan konsultan kami dan dengan engineer kami sendiri. Ada kajiannya sebenarnya. Jadi ada konsultan yang membuat kajian ini semua. Ini implementasi saja. Tahap berikutnya kan sekarang yang jadi hot topic ini kan alatnya nih. Alatnya banyak kan. Apakah nanti gedung-gedung sekelilingnya akan tergetar? Apakah tenaga getarannya terasa atau mobil yang pada saat di atas melintasi? Macam-macam. Nah, itu sebetulnya ya kita bayangkan saja kecepatan mesin ini, jadi bukan diharapkan seperti mesin bor. Kalau bor kita mau ngebor gitu ya, bukan ya? Ini kan putarannya pelan. Tadi kan sudah dihidupkan, itu kan kelihatan sekali pelan sekali. Itu dalam satu hari. Ini kita bekerja 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam satu hari. Itu bisa diselesaikan kurang lebih 8 meter per hari. Itu artinya sudah digali dan sudah jadi tunnelnya. Jadi tanahnya sudah keluar, sudah jadi tunnelnya, tunnel segmennya. Itu tunnel segmennya sendiri itu saja, itu sudah dibagi menjadi 6. Jadi 6 bagian, jadi 5 plus 1 nantinya. Jadi otomatis dia langsung groutingnya sudah, dan itu sudah langsung kering. Jadi bukan pakai metode yang tadi saya bilang. Jadi waktu kita bikin diaphragma wall juga demikian, sekaligus kedap air, begitu juga tunnelnya. Jadi waktu terpasang itu sudah kedap air, seal-sealnya udah jadi. Panjang per segmen itu sekitar 1,5 meter dengan ketebalan antara 25 sampai 30 cm. Terbagi jadi 6 segmen. Jadi kalau di sini ini kan mata bornya ya, kalau kita lihat mata bornya, nanti di bagian belakang itu ada lori-lori untuk ngangkut tanahnya, ada juga lori yang untuk ngangkat segmennya. Jadi begitu dia maju, jadi melalui tekanan dia maju, ngebor, tanah dikeluarin, panel segmennya langsung terpasang, segmen panelnya langsung terpasang. Jadi diperkirakan 8 meter per hari itu sudah komplit gitu ya? Sudah satu jadi. paket keseluruhan. Nggak ada lagi penyemenan ataupun yang lain-lainnya lagi ya? Ada 5 sampai 6 per hari lah kita bisa. Karena mungkin orang berpikirnya hanya cuma di bor doang saja. Itu baru bornya aja misalnya segitu, berarti membutuhkan waktu yang panjang. Pak Yayat, ini kita lihat mungkin banyak masyarakat juga yang tadi kita bilang masih tahu ini pasti akan dampaknya panjang sekali. Belum lagi apakah efeknya kemudian pada saat dilakukan proyek ini. Bisa jadi yang ditakutin macet lah sampai sekarang. Apakah efeknya kepada getaran-getaran di gedung itu sejauh ini mungkin Anda melihatnya seperti apa sih dari dampak proyek ini sendiri? Sebetulnya tadi sudah diterangkan oleh Pak Dono. Sosialisasi itu menjadi kata kunci gitu kan. Jadi ketika pekerjaan konstruksi ini dilakukan dan pengeboran mulai dilakukan, apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat? Seperti tadi misalnya tentang pengangkutan hasil pengeboran itu terkait dengan masalah rekayasa lalu lintas. Kalau ada pemetaan ruang tentang tadi kerjasama dengan pihak kepolisian ataupun dinas perhubungan, itu persoalan rambu-rambu.
Misalnya untuk mengingatkan ketika terjadi beban kerja yang sangat tinggi, misalnya ada baiknya bagaimana masyarakat bisa mengantisipasi pada jam sibuk kerja dengan pada saat pekerjaan konstruksi pada puncak-puncaknya. Itu sosialisasi itu penting. Nah, yang kedua tentang kekhawatiran terkait getaran, konstruksi bangunan. Kan banyak orang yang tidak tahu. Jadi impact dari pekerjaan ini minimal terinformasi lengkap. Jadi saya memang ada bagusnya pihak MRT pun memiliki semacam humas atau PR yang memang bisa dari waktu ke waktu menginformasikan. Nah, yang ketiga, ada baiknya, ini kan sebetulnya sesuatu yang baru. Masyarakat ingin banyak tahu. Ada baiknya juga misalnya bagaimana sekolah-sekolah atau universitas untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang sebuah teknologi yang mungkin akan sangat membantu bagi pengembangan konstruksi MRT di masa depan. Kan ada bagusnya misalnya ada semacam apakah berkunjung ke kantornya atau kepada satu unit pelaksana, jadi orang bisa mengenal bagaimana cara kerja mesin ini, implikasinya bagaimana. Nah, ini kan menarik kan bagi kita. Ini pertama kali bagi. Cuma nanti takut mengganggu proses proyek lagi. Enggak. Jadi kami memang menyediakan waktu. Jadi kalau kunjungan dari universitas seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Gorontalo, percaya nggak datang gitu. Kita memang menyediakan waktu itu biasanya hari Kamis, termasuk media yang mau melihat. Dan kita akan koordinasikan dengan kontraktor di titik-titik tertentu. Jadi kalau proses edukasi dalam waktu dekat ini kita akan membuat yang namanya communication center. Kita akan tentukan lokasinya, sudah dapat sekarang, tinggal menyiapkan orangnya yang mesti menjelaskan. Itu kan mesti diedukasi juga. Keterbukaan informasi dari pihak MRT memang sangat penting karena ini proyek baru dan sangat panjang. Kemungkinan pro kontranya sangat tinggi. Cuman Eliza, yang saya penasaran adalah kan sebelum benar-benar hari ini diresmikan sudah ada pembangunan beberapa hal dan itu macet. Itu juga dikomplainkan oleh masyarakat. Yang seharusnya sudah disiapkan juga rekayasa lalu lintasnya. Nah, saya mau bertanya sama Pak Yayat selaku pengamat tata kota begitu. Rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan katakanlah dari sebelum pengeboran tapi infrastruktur lainnya itu menurut Anda bagaimana rekayasa lalu lintas? Cukup efektif seperti itu. Begini, kita mengerjakan pekerjaan pada kawasan yang sudah terbangun dan padat. Kita akui Tamrin Sudirman itu jantungnya Jakarta. Pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan jasa. Dan harus diingat loh, kalau misalnya malam hari di kawasan itu penduduknya di Jakarta Pusat hanya 800.000 orang. Tapi pada siang hari dia bertambah mencapai bisa 2 juta sampai 2,5 juta orang yang masuk ke kawasan tersebut. Nah, inilah mobilitas pergerakan orang baik yang menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum memang harus diantisipasi. Nah, ada bagusnya saya kira nanti pemerintah kota sebagai penanggung jawab dalam permasalahan ini, misalnya satu, bisa nggak misalnya Transjakartanya digratiskan, misalnya. Terus pengembangan simpul-simpul pada titik-titik yang bisa menghantar atau ada park and ride itu orang bisa meninggalkan kendaraan, kemudian bisa menggunakan bis gratis dengan Transjakarta. Tapi kalau sementara rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan, menurut Anda? Ya kalau memang, memang harus diakui pada saat kondisi real sekarang ini ada banyak penyempitan. Yang paling terasa terkorbankan adalah trotoar. Para pejalan kaki, ini saya terus terang aja sebagai pejalan kaki merasa lebih panas, lebih sempit jalannya pada jam pulang kantor menunggu dalam ini yang mungkin memang harus ada antisipasi yang kita lakukan. Memang kalau tanggung jawab PT MRT adalah pada pekerjaan konstruksi, tapi bagaimana kita melindungi para pekerja yang pulang pergi pada kawasan itu yang pada jam puncak-puncaknya kepadatannya sangat bertambah parah. Khususnya memang harus diakui trotoar kita semakin menyempit, ya kan, makin kecil. Belum lagi fungsinya juga ditambahkan sekarang jadi jalan motor juga ya. Jalan motor juga. Nah, di sinilah yang juga ke depan yang perlu kita pertimbangkan nanti ide Pak Gubernur untuk membongkar pagar-pagar sepanjang, karena bukan apa-apa dari 6 titik stasiun itu akan muncul bangkitan orang yang banyak. Pengalaman dari stasiun Duku Atas saja di stasiun kereta api, ketika orang keluar dari stasiun itu ribuan, ya kan? Jadi ini harus ada antisipasi bagaimana mengembangkan trotoar yang lebih besar sehingga betul-betul kawasan Tamrin atau Sudirman itu
betul-betul untuk para pejalan master kaki. plan integrasi antara moda transportasi Bisa lain saya dan juga tanggapi. infrastruktur harus matang begitu ya. Sedikit Jadi silakan, apa yang Bapak. disampaikan Pak Yayat ini sebetulnya sudah ada, semuanya sudah ada bagian dari program Pemprov dan MRT Jakarta. Jadi waktu kami membangun sekarang kan jalur lambat semua dibongkar semua itu kontraktor berkewajiban untuk mengembalikan minimal ke kondisi awal. Oke. Tapi yang kami mintakan ke kontraktor untuk mereka melakukan redesign ulang sehubungan dengan rencana Pemprov DKI untuk meredesign ulang seluruh koridor yang terkena dampak dari MRT. Artinya kita lebih nanti membuat pedestrianisasi. Jadi itu lebih ditingkatkan. Trotoarnya mungkin akan kita lebarkan nanti desainnya antara 6 sampai 8 meter. Jadi lebih tempat, kalau gubernur tuh bilang tempat untuk hangout lah nantinya. Jadi lebih nyaman lagi. Tapi Kayak kondisi kayak Orchard Road nggak ada, jadi lebih besar seperti itu. Itu sudah diplanningkan. Kami sedang melakukan kajiannya. Jadi membuat master plan-nya. Yang itu akan kami serahkan nanti kepada Pemprov. Hasilnya nanti terserah Pemprov mau dikerjakan sendiri atau dikasih lagi tugas kepada kami. Udah 8 meter, mudah-mudahan nanti tidak penuh sama pedagang juga ya. Kita akan membahasnya kembali, masih akan kita bahas pemirsa usai jeda pariwara berikut ini.